Oke, kita bisa melihat bahwa efek daripada kecelakaan atau mungkin, ada penyakit ya di dalam tubuh, itu berimpak pada semua daripada bagian tubuh. Ada beberapa target organ tertentu yang bisa terkena dampak lebih luas. Misalnya pada salah satu contohnya yang lagi hits ya COVID ya, yang paling luas adalah terkena adalah paru-paru, di lungs ya. Kemudian misalnya diare begitu, maka yang paling luas adalah di perut, di bagian usus ataupun bagian-bagian yang lain. Ini kita mulai membicarakan yang pertama yaitu sinkop atau pingsan. Sebenarnya ini sudah ada ya di penilaian penderita atau beberapa kasus in case bagaimana sih orang pingsan atau tidak sadar begitu yang bisa Anda temukan sehari-hari pada kasus yang umumnya terjadi di jalan atau mungkin di tempat keluarga Anda atau mungkin di tetangga dan lain-lain. Kalau kita lihat sinkop atau pingsan adalah hilangnya kesadaran secara penuh ya dari seseorang. Penyebabnya adalah aliran darah yang tidak maksimal. Kemudian kalau Anda lihat bisa juga dari faktor resiko udaranya panas, kemudian hipoglikemi, kurang gula, shock terkejut dan lain-lain. Ya. Sama seperti tadi bahwa penyebab daripada sinkop atau pingsan itu macam-macam ya. Ada anxiety, kecemasan, kemudian tekanan darah yang rendah, low blood pressure, dehidrasi, kurang cairan, heartbeat atau denyut jantung yang kurang, obat-obatan. Intinya adalah kekurangan aliran atau pasokan darah ya dari tubuh ke otak ataupun sebaliknya. Ini yang lebih rinci bisa Anda lihat. Ada shock secara emosional atau orang yang terkejut yang kaget secara emosi. Misalnya giving a bad news, ada orang meninggal atau yang lain-lain, tentu akan menjadi hal tersendiri ya. Kemudian sakit yang sangat ya, ini bisa juga menyebabkan pingsan. Kekurangan makan, kemudian overexertion, olahraga yang terlalu berlebihan. Mungkin ada yang diet, kemudian ingin segera kurus gitu dalam sehari, terus kemudian olahraganya berlebihan sekali. Nah, itu tidak dianjurkan ya, jadi olahraga harus rutin. Dehidrasi, kurang cairan, exhaustion ini bisa jadi dia kurang tidur, kemudian kelelahan dan yang lain-lain. Kemudian kekurangan darah bisa juga terjadi pada wanita yang haid ya, yang menstruasinya terlalu banyak. Nah, yang sering juga Anda perlu perhatikan adalah standing up suddenly. Jadi kalau kita langsung berdiri dan perubahan posisi yang mendadak, itu bisa menurunkan tekanan darah. Kemudian standing in hot condition, kita berdiri di tempat yang panas, misalnya saat upacara atau yang lain-lain. Kemudian denyut jantung yang berubah atau ada perubahan dari jantung. Nah, bagaimana kita men-treats-nya? Sebelum kita men-treats, kita harus tahu dulu simptom atau gejalanya seperti apa. Biasanya orang pingsan itu matanya cenderung lemah, kemudian kalaupun Anda membawa senter atau apa, maka bagian hitam-hitam, bagian kornea, kemudian ada pupil, tempat untuk mengatur masuk cahaya, itu biasanya dia melebar. Tapi untuk sekelas Anda, untuk kompetensi Anda tidak perlu sampai melakukan itu ya. Hanya melihat matanya lemah atau tidak, dal itu seperti sayu. Breathingnya gimana, dia nafasnya berat, kemudian dangkal atau bagaimana. Kemudian kulitnya biasanya kadang cenderung ke pucat, agak putih begitu ya. Kemudian ada yang juga berkeringat sangat banyak. Ada juga yang muntah, mual dan merasa kehausan, dan apabila kita sentuh nadinya, nadi di daerah radial seperti ini dengan 3 jari, maka ditemukan bisa cepat ataupun lambat. Kalaupun cepat berarti itu ada mekanisme tertentu yang menyebabkan denyut jantungnya memompanya lebih cepat. Kalau lambat biasanya umum terjadi pada yang sudah sangat lemas, sangat kurangan cairan atau yang lain-lain. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, bagaimana untuk penanganannya? Penanganannya sebagai berikut. Tempatkan korban pada tempat yang aman dan pada posisi shock. Posisi shock itu adalah
Kepala diletakkan kemudian miring, bisa ke sebelah kiri atau sebelah kanan, sebelah kiri lebih baik. Kenapa harus miring? Karena dikhawatirkan terjadi proses muntah. Nah, itu yang biasanya perlu untuk diperhatikan ya. Kemudian diselimuti agar hangat, suhu tubuh yang bisa turun, bisa membantu untuk nafas menjadi normal dan daya tahan atau daya organ yang lain lebih baik. Tinggikan kaki di elevasi agar jantung tidak terlalu berat untuk memompa dan aliran darah baliknya kembali dengan cepat. Seperti itu secara umum. No water, no iced tea, no yang lain. Pokoknya nggak boleh dikasih minum, dikasih yang lain-lain. Anda boleh merangsang dengan bau-bauan yang menyengat ya. Misalnya seperti parfum atau yang lain-lain. Jangan disampai ya. Kaos kaki atau apa yang berbau Anda gunakan untuk membantu bahwa korban pingsan itu bisa untuk bangun kembali ya. Berikut adalah kalau kita lihat cara penanganan bila dia sudah stabil ya. Jadi bisa seperti ini kita longgarkan, kemudian jangan lupa harus ada saksi ketika Anda melonggarkan pakaian dan yang lain-lain. Telepon bantuan kalaupun memang dibutuhkan atau ada pusat layanan kesehatan terdekat yang bisa Anda ambil. Tidak diberi minum, tidak ditampar atau dibangunkan dengan cepat, kemudian jangan ditinggalkan sendirian. Oke. Miringkan kepala korban seperti recovery position kalau Anda baca di penilaian penderita. Ini dimiringkan dengan tangan seperti ini, biasanya tangannya ini bisa ke belakang atau ke atas ya, agar mencegah untuk tidak jatuh kembali. Apabila memang tekanan darahnya sangat turun mendadak dan tidak ditemukan tempat untuk melakukan elevasi, hal ini bisa dilakukan agar bisa untuk membantu aliran darah baliknya ini kembali lagi. Oke. Ini resumenya, what to do-nya. Nomor 1 penting karena orang Indonesia itu sangat care ya, sangat aware. Jadi jangan langsung diberi minum. Jangan mengangkat kepala langsung kalau kita mencurigai ada trauma pada leher. Amankan penderita di posisi yang aman. Cek kesadaran, ganjal kaki, beri bau-bau menyengat, cari penyebab pingsannya ini apa agar bisa ditangani dengan segera. Dan apabila dia dibawa ke pusat layanan kesehatan, dia bisa untuk ditangani dan dirujuk ke pusat layanan kesehatan. Oke. Next kita akan diskusi tentang trauma mata. Trauma mata bisa terjadi karena banyak penyebab. Yang paling sering terjadi di PPNS saat praktikum adalah benda padat, yaitu gram. Sisa daripada pengelasan atau mungkin proses-proses pembuatan material ya di lab-lab tertentu seperti sheet metal dan yang lain-lain. Nah biasanya dari usernya, praktikannya lupa, tidak memakai atau lalai tidak menggunakan goggles atau kacamata yang safety itu. Kadang tidak lupa atau mungkin sudah meremehkan, ada yang seperti itu. Anda perlu berhati-hati karena kalau Anda lihat bola mata ini ada bagian namanya kornea. Kornea ini adalah bagian yang tidak dialiri oleh pembuluh darah. Jadi dia tidak bisa istilahnya seperti yang bagian putih nih ya, konjungtivanya yang jadi kayak merah itu tidak bisa. Kalau gramnya terkena di bagian ini, di bagian putih, maka langsung merah sekali biasanya matanya. Tapi kalau terkena di sini, gram yang biasanya Anda gunakan untuk praktikum itu akan menancap di sini. Dan kalau sudah menancap, ini harus dihilangkan pelan-pelan. Menghilangkan pelan-pelannya juga tidak boleh dihilangkan sendiri. Nah, yang perlu Anda lakukan apabila Anda pertama kali terkena daripada gram atau benda-benda yang lain, atau mungkin Anda naik sepeda motor kemudian tidak memakai kacamata dan ada benda asing yang masuk, tidak boleh untuk dikucek ya. Jadi di mata ditutup, kemudian biasanya ada gatal, terus kemudian Anda garuk seperti itu. Kalau Anda lakukan seperti itu, maka benda asing itu akan menggores dari permukaan dari mata. Kalau sudah menggores, kemungkinan untuk kembali normal lagi sangat kecil. Apalagi terkena di bagian yang tengah ini ya, kornea itu. Selain itu ada benda kimia yaitu asam basa dan tertusuk atau tersayat benda tajam. Nah,
Pada mata apa namanya, benda yang lunak ya, jadi harus benar-benar dijaga untuk agar kita bisa melihat dengan baik seterusnya. Oke, ini adalah what to do seperti tadi. Anda perlu mengamankan penolong dan penderita pada posisi yang aman. Jangan sampai ketika itu ada trauma mata dan terjadi pada semprotan, misalnya di lab ada kebocoran daripada pipa atau mungkin asam sulfatnya muncrat gitu ya, yang lain-lain. Jangan sampai penolong juga ini tidak aman. Singkirkan faktor penyebab kecuali trauma tertusuk benda tajam. Untuk benda tajam tidak boleh langsung dicabut ya untuk kompetensi P3K. Dengan case-case tertentu yang memang memungkinkan bendanya itu dibawa sampai di tempat rujukan. Kecuali bendanya menancap ya. Menancap itu maksudnya ada bagian yang lebih berat, misalnya dia di dinding atau yang lain-lain. Nah itu Anda perlu nanti ketika di tempat kerja berkonsultasi dengan ahli P3K atau bagian pelayanan kesehatan di situ. Ketika misalnya Anda di rumah dan jauh dari pusat layanan, yang pertama adalah bilas dulu dengan air. Air yang Anda bilas ini sebaiknya adalah air yang steril. Bagaimana cara membuatnya? Didihkan air, kemudian air itu ditunggu kurang lebih setengah jam gitu ya, agar hangatnya itu benar-benar turun begitu. Tapi pada kondisi darurat Anda bisa menggunakan air apapun ya. Gunakan air yang mengalir, harapannya 5-10 menit. Atau kalau misalnya ada seperti tempat tertentu ya, seperti berbentuk seperti cangkir seperti itu yang memang khusus untuk mata. Biasanya di kotak P3K itu ada, cucing namanya. Itu bisa Anda buat seperti ini dan Anda buat kedip-kedip. Jadi tidak boleh dikucak. Harapannya nanti kotoran atau benda asingnya itu akan keluar lewat airnya itu, kemudian diganti dan lain-lain. Apabila tidak bisa keluar atau Anda merasa masih ada sesuatu yang mengganjal, silakan ditutup dengan kasa sebelum dikeluarkan tadi dan Anda bawa ke pusat layanan kesehatan, itu lebih aman karena nanti di sana ada alat-alat yang bisa untuk membantu mengeluarkan ya. Ditutup dengan kasa dan juga dirujuk ke rumah sakit. Di Termen 1, insya Allah itu dulu. Kita akan berjumpa di kegawatan medis di tepi 2.